Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat selalu ya, anak-anakku yang soleh dan soleha. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar agar dimudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, tujuan pembelajaran kali ini yakni memahami sikap simpati terhadap sesama ya, anak-anakku yang soleh dan soleha. Arti simpati itu apa? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, simpati berarti rasa kasih, rasa setuju kepada dan rasa suka. Nah, seperti itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian secara umum, simpati diartikan sebagai perasaan kebersamaan secara sosial hingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain. Biasanya suatu perasaan sedih dalam dirinya sendiri. Nah, seperti itu ya anak-anakku. Selanjutnya, ciri-ciri simpati. Yang pertama, adanya rasa sedih dan kasihan. Jadi ketika kita melihat seseorang sedang dalam kesulitan, sedang dalam suatu penderitaan, terkadang kita juga merasakan adanya kesedihan ataupun kasihan terhadapnya. Yang kedua, muncul secara tiba-tiba. Jadi perasaan tersebut tidak dibikin-bikin, tidak dibuat-buat ya, tapi spontan, secara langsung muncul begitu saja secara tiba-tiba. Yang ketiga, perasaan alami manusia. Jadi memang bukan dibikin-bikin, dibuat-buat sehingga kita merasa itu rasa pura-pura sedih, pura-pura kasihan, tapi bukan ya. Memang ya perasaan alami manusia itu ada rasa kasihan atau rasa sedih ketika melihat teman kita, saudara kita dalam kesulitan atau kesusahan. Nah, seperti itu ya adik-adik. Kemudian yang keempat, memunculkan kasih sayang. Karena memang simpati itu rasa kasih sayang kita, kepedulian kita terhadap orang lain itu muncul, dan memang itulah rasa kepedulian kita terhadap sesama. Nah, contoh simpati itu seperti apa? Yang pertama, yang mendengarkan curahan hati teman kita hingga selesai. Jadi keluh kesah apa yang disampaikannya kita dengarkan secara baik-baik. Kita simak, kita dengarkan, sehingga perasaan yang ditumpahkannya itu tuntas sampai ke kita, dan kita menjadi pendengar yang baik karena kita memperdulikan apa yang disampaikannya. Jadi betul-betul mendengarkan dengan baik apa yang dikeluarkan, unek-uneknya, curahan hatinya. Yang kedua, mampu memposisikan diri kita dalam posisi orang lain yang sedang kesusahan ataupun sedang gembira. Jadi kita mampu ya mengimbangi sedang bagaimana nih teman kita, sedang susah apalagi gembira atau lagi senang. Nah, maka kita imbangi. Kalau kita temannya sedih, ya kita pun ikut merasakan kesedihan. Atau lagi senang, kita pun ikut merasakan gembira atau senang. Yang ketiga, jangan menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri malas atau tidak mau melakukannya ya. Ya, jangan sampai kita, ayo kamu minta tolong nih, saya pengen kamu seperti ini. Nah, sedangkan kita sendiri tidak mau melakukannya. Nah, ini berarti tidak memiliki simpati. Enak saja ya menyuruh orang lain, tapi kita tidak mau mengerjakannya atau melakukannya. Malas istilah lainnya. Nah, gak boleh seperti itu. Tapi apabila kita mau menyuruh orang lain, tapi kita juga ikut serta karena rasa peduli. Jadi bukan ingin memanfaatkan orang lain. Yang keempat, biasanya kita bertanya, ada yang bisa saya bantu? Nah, seperti itu ya. Barangkali ada yang bisa saya bantu, bisa meringankan pekerjaan atau persoalan yang sedang saudara alami. Nah, sekiranya bisa saya bantu.
Bisa dengan bertanya atau basa-basi seperti itu, karena memang ya sikap kepedulian kita terhadap teman dengan berbagai pertanyaan juga bisa ya. Ada apa nih? Nah, seperti itu. Nah, kemudian ayo kita bersikap simpati, karena memang simpati itu rasa kepedulian terhadap sesama dan akan mendapatkan pahala atau balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita bersifat simpati atau peduli. Dan manfaat simpati itu seperti apa? Yang pertama, pastinya kita disukai orang lain. Siapa sih orang yang tidak suka apabila kita peduli kepada orang lain, simpati ya, mau tahu dan mau membantu. Nah, pasti orang lain juga menyukai kepada kita atas sikap kepedulian kita, atas sikap kita yang baik padanya. Yang kedua, menjauhkan diri dari sikap egois dan sombong. Nah, ini biasanya kalau kita peduli terhadap orang lain, kita tidak bersikap egois. Aku nggak mau nolongin dia. Aku nggak mau peduli sama siapapun. Nah, jadi menjauhkan sikap itu, sikap egois. Jadi pengennya dirinya aja yang dibantu, dirinya aja yang mau dipedulikan, tetapi pada orang lain tidak. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta kepada sesama. Nah, apabila kita sudah bersikap simpati kepada sesama, tentunya rasa cinta kepada sesama ini akan tumbuh ya. Kenapa? Karena kita memang hidup bersosial, harus saling menyayangi, harus saling mengasihi, sudah tentu harus saling mempedulikan kepada sesama kita. Sehingga rasa cinta, rasa sayang kepada sesama pastilah sudah tentu ada ataupun tumbuh. Sehingga saling melengkapi, saling memperhatikan, saling membantu, saling menolong. Apabila ada yang merasa keberatan, kita berusaha untuk meringankan bebannya, meringankan penderitaannya, mengembalikan sikap keceriaannya. Nah, seperti itu ya anak-anakku yang soleh dan soleha. Semoga kita menjadi orang yang senantiasa memiliki sifat simpati. Jadi peduli kepada orang lain, selalu menebarkan kasih dan sayang agar kita saling mengasihi, saling menyayangi satu sama lainnya. Nah, sekarang tugasnya yaitu sebutkan 4 contoh sikap simpati kepada teman. Jadi yang sudah Bapak jelaskan tadi, contoh-contoh simpati terhadap orang lain. Nah, sebutkan ya, lalu kirimkan kalau udah ditulis foto ke WhatsApp Bapak. Alhamdulillah, selesailah sudah materi kali ini tentang simpati. Semoga adik-adik bisa memahami apa yang Bapak sampaikan ya. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.